mereka tanamkan di dalam otak karena ini melawan Onyx. Atau adaptasi lagi dari bandnya juga kayak apa yang dilakukan sama Geek Fam. Oke. Band aja Baxianya yang ganggu di game 1. Tapi ternyata masih sama, Badang Hayabusa My dijawab team's been dengan itching for a adanya real Chip fight. kali ya, Is berarti banning. gak beda jauh. Sama kan nanti untuk 3 band awal, Fanny. Kalau tidak dipakai oleh Dewa. Harusnya Sir. Fanny ya. What's your Yep, command? dia Fanny di Your band. team is Nah ini banning. perubahan bisa di sini nih. Kalau mau, Kimi. Time to drop the Joy. beat Joy, of the oke. class. Your team is picking. Joy yang sudah ditutup. Mereka mau cusin ya? Mereka mau Karena choose. Kiminya harusnya mungkin bisa diambil lagi sama Spencer. Kalau Oh, misalnya got him mereka lined up in my mutusin, sights. Your team ini is menjadi salah satu mid lane yang mungkin agak cukup harus sabar ya, Spencer ya. Karena nanti Sansa akan lebih unggul loh. Ya atau ambil Granger. Danger di awal, Ada Granger Parsha kan. untuk Savelor ini kenapa nggak sabar dulu nggak sih Om? Granger. Tapi daripada dilepas lagi kayak tadi. Ya belum terjadi soalnya tadi. Baxianya. Baxia. Waduh, Nah. Baxia dong tiba-tiba. Baxianya nih di jungle apa di rom nih? Baxianya bisa untuk Keyboy juga masalahnya. Karena lompatan itu bakal bahaya. Bahaya ya, lompatan-lompatan trauma ya. Iya. Enggak lah, saya nggak trauma. Trauma. Enggak. Kan Cok, kamu yang ngecast? saya nangis doang. Oh, Trauma, nangis. trauma sih enggak. Enggak ya? Nangis sama keinget aja sampai tahun ini. Oke. Tapi untuk Dewa, setelah Kimi tidak akan dipaketkan dengan adanya Granger ya. Mau Fredrin lagi kah? Ya kalau Fredrin, nah ini lebih sulit nih kalau ada Fredrin yang dipakai. Iya, ataukah rubah haluan lagi? Mau secure ke arah Suyo? Bisa sih kalau Suyo ya. Wah. Cuma Kalau ke Suyo sih, mereka benar-benar fokus untuk 24/7. objektif ya. Tapi kalau Fredrin gue suka sih untuk kali ini. Sama-sama punya badan, sama-sama punya sisi. Dan kalaupun Baxianya akan turun ke arah Keyboy, ini jadi nggak masalah. Ketika Keyboy ditangkap, menangkap ke arah Fredrin, masih bisa diisep-isep. Oke, ini cusin gak sih? Cusin nggak sih? Gue juga setuju. Cusin nggak Iya, sih? pegangin aja udah Fredrin ya. atau Parsha. Karena keuntungannya ada di Suns. Iya. Dan Spencer juga nggak punya power poking akan hal tersebut gitu loh. Ya, selain dua hero itu, Loi. Oh iya. Masih ada Loi juga. Woi, Ya. ada nggak chance untuk misalnya Kim ini pindah menuju ke arah gold lane? Masih ada. Untuk di Dewa tapi ya. Iya bisa. Ya, tapi Cici ini bagus banget sih tim Cici. Iya langsung ngejawab untuk Fredrinnya aman dan ngeganggu Baxianya. Betul. Among the planes Gift ternyata. exists the equilibrium, which I was Ben, made Di for. fase yang kedua dari Onyx. EXP udah kebuka romnya kah hero-hero dari Kesu? Seperti Chow Chow dari lagi nggak sana, masalah. atau Ben Gatot kacanya Chow bisa. lagi nggak masalah. Tapi Matilda juga ada. kalau udah mulai ada tank-tank kayak gini sama If kayak gini om ya sebenarnya yang gua your fight is harapkan all keluar that lagi matters. ini sih. Siapa tuh? Kaja, Kaja ya. Kaja. Iya. Kalau Kaja bisa keluar lagi tuh enak loh. Ya, tapi kayaknya Kaja minusnya mungkin karena bukan badan banget ya. in my way Your team is banning. Ada Hanzo. Switch. Iya, dan ternyata Dewa berasumsi bahwa ini Baxia belum tentu ada di tangan Kairi ya. Ya, siapa tahu ada di Rutby juga bisa Bisa masih kan? jadi, bisa nggak cuman di Rom aja. Atau jungle, EXP juga masih possible. Ya. Moskov. Come on, Dexter. Oh, wow. It's our Ada show hero yang Team bisa is banning. dari belakang, yang bisa mainin makronya juga. Wait, dilempar apa tuh? Apa itu? Oh. Hah? Apaan? Bola? Hah? Mainan. Oh, stress ball. Heeh. Stress ball ya? Harusnya kan yang stres itu Suns. Kenapa jadi Awah yang Kan stres? awal gak boleh stres juga biar sans gitu, sans tuh. Ya kalau Awas stres, Suns jadi stres gitu ya. Oke, band kelima dari Dewa. Rom jungle lagi kah? Assassin powernya? Still waters Ring itu dia. Your team is picking. Mengantisipasi tabrakan-tabrakan yang terjadi untuk Kimi. Iya benar, Kiminya yang harus dijaga kan. Hai Mommy Heart. Halo Mami, halo. Wah, kemarin sempat bilang, aduh harus balik ke Filipina waktu itu pas SBS kan. Iya. Udah balik lagi karena Baba Iba kerja di sini. Debut. Pakito. Wah. Debut pick. Pakito jungle kan? Kemungkinan iya bisa atau EXP. Atau EXP? Betul. Lawan Fredrin pakai X-Bolt. Wow. Fighter lagi ya? Gak apa-apa tiga. Pakito bisa Always on damage. the way. Matilda itu Your dia team om. is picking. Wah, gue suka banget sih mereka mainin Matilda Wow. di dive in, dive out. Dan ini, tapi ada sedikit yang sulit menurut gue.
Gimana? Magical banyak banget ya. Ya, ada 3 ya. Yes, itu dia. Oke, tapi Pakito berarti harusnya ke EXP. Karena Baxianya mungkin ada di jungle juga. Franco dari Kiboy. Siap. Franco Kibo ya bakal bisa pegangin dulu dan Iron Hook-nya. Tapi ya itu dia. Kemunculan dari Franco untuk memegang Matilda nih sebenarnya cukup enak. Asal ini level 4-nya lebih cepat juga ya Bloodhound-nya. Oke, tapi itu dia. Pakito. Wah. Rasakan tonjokanku. Tinju dibalas tinju. Tinju dibalas bakwan. Oke. Oke, mampukah kita lihat Dewa United menampar seluruh caster dengan kemenangan 2-0 atau Onyx akan membawa game ini ke game yang ketiga. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane now. Oke. Semangat terdengar sekali ya. Dan Kiboy. Oh, matching-nya mantap tadi nampaknya. Dari seorang Kiboy mengganggu jungler dari seorang Dewa United Esports. Dia udah lumayan mengganggu dan mengetuk ya. Jungle pattern dari Ray yang so far masih aman juga karena retry-nya digunakan. Wah, ini dia tahu sih. Dari seorang Kairi punya anti regen, jadi dia nggak bakal bisa bertahan tuh. Ya, seenggaknya ya Tortoise Poison ini akan bisa menanggulangi adanya power dari Matilda di early game. Yap. Dan pada akhirnya memang ya untuk Xavero-nya bisa sedikit nge-push untuk di bagian bawah. Tapi lihat tarikan-tarikan Iron Hook yang Itu terjadi. dia. Tapi dari Ring nampaknya udah paham akan hal tersebut Om Wawa. Jadi langsung di body block. Oke. Memang wajib banget emblem tank dipergunakan oleh Cici juga bukan fighter ya. Iya, Pakito yang fighter. Ya Pakito emblem fighter dan juga Festival of Blood. Lebih sustain nantinya untuk Pakitonya. Tapi dengan membawakan flicker nih sekarang buat Lutfi. Iya, bakal main agresif dengan Rapture juga harusnya yang dibawakan. So far teror udah mulai dirasakan oleh Dewa ya. Terutama dengan Iron Hook Kiboy juga. Masih cukup tenang, Godlane memang dibiarkan mandiri terlebih dahulu. Tapi Kairi. Oke, nampaknya dari Kairi tahu dia bisa masuk untuk Kiboy ngebuka vision. Dan matching-man yang mantap akankah keluar kali ini. Sedangkan di arah bottom lane melihat ke arah sosok seorang Xavero masih bertahan di laning yang aku bilang nggak terlalu kalah untuk dari Meiji juga. Sama-sama di tengah laningnya. Sedangkan waktu yang cukup banyak diperlukan untuk Dewa. 2 hero scaling didudukan di sini. Alright. Dan clear dulu ya yang coba untuk dimaksimalkan. Mencari level 4 secepat-cepatnya. Karena Turtle sekarang sudah muncul dan Ray sudah set up di sana. Bukan hanya Ray, tapi Kairi juga sudah mulai datang. Dan itu dia, matching-man yang gagal. Reward manipulation di depan sana. Anti-gravitasi kali ini nampaknya nggak bisa membuat selamat. Sedangkan first blood di tangan para pasukan dari Simo Onyx. Mereka kehilangan Sorizo dan juga Ray untuk Dewa United, kerugian yang sangat mahal. Yes, dan Yev ini sangat-sangat menjadi jawaban ya, di mana Ray tidak akan bisa bergerak terlalu leluasa. Jadi benar-benar dependent banget sama sosok Kesu untuk bisa menyelamatkan Ray. Meskipun tadi Guiding Wind kalau nggak salah sempat tuh buat menyala juga ya. Tapi nggak sempat untuk bisa keluar dari zona real world manipulation. Dan untuk game fact kita, debut Pakito di MPL ID Season 15. Dan terakhir ternyata dipakai oleh Zorizo nih saat Dewa menang atas EVOS. Ini kan salah satu signature hero Sorizo juga ya. Betul. Pakito. Ini Sorizo kalau udah pakai Pakito tuh jauh juga tuh dia dorong laningnya kan. Ya, kan Awal-awal Aran juga muncul kan tuh Pakito. Pakito juga kan sebenarnya antara flicker atau sprint ya. Kalau main di EXP. Oke. Lebih cicilan kepada balutan sinergi outer turret tengah juga udah mulai dilakukan oleh Onyx. Ini akan memperkaya lagi mereka dengan gap yang sekarang diungguli. First item priority sudah selesai dari Xavero Hunter Strike, ini dia. Tinggal nunggu 1.500 lagi tambahan untuk Oh, matching-man yang mantap! Tidak bisa dilindungi. Tidak ada perlindungan untuk para pasukan dari tim Dewa. Kehilangan kembali Maybe dan ini dia Kiboy dengan Franco-nya. Iya, udah lama ya nggak ngelihat Kiboy dengan Franco-nya dan ya. Oh kepegang. Oh, bakal coba ditarik, bakal coba dipasang. Langsung di depan sana Reward manipulation menyelamatkan seorang Kiboy. Tapi nampaknya tidak bisa menyelamatkan Kairi too strong. Dan bahkan Ray harus menjadi pertukaran. Terlalu kuat, Kairi tidak ada jawaban. Dan aku cukup bertanya kenapa dia harus bertukar tarik yang berat ya. Scaling juga sih Kairi, tapi ya menurut aku lebih pasti loh Om. Iya. Tapi sulit kalau Kairi range-nya pendek gak sih? Itu dia butuh Iya. Malefic kan gak sih? Ya kita cuma bicara soal range ya, apalagi berhadapan dengan hero-hero seperti ini kayak bahaya banget untuk range yang sekarang. Dewa masih di 39% untuk audience prediction. Dan Lutfi versus Sorizo. Masih dimenangkan oleh Lutfi ternyata, dan Sun sudah mulai join ke atas. Setup di Turtle cukup penting memang, tapi Dewa mereka tidak boleh memaksa dulu nih sekarang. Tinggalan jauh.
Jangan lupakan, ini retribution Om Wawa. Jangan sampai dilupain. Walaupun kalah level ya. Walaupun kalah level, ini masih mengerikan dari seorang Ray. Dan bahkan lihat di depan sana Ray. ketarik. Bakal coba ditarik begitu saja, tidak ada yang bisa dilindungi. Tapi nampaknya tercancel, tidak bisa terlalu cepat. Udah ke belakang dan Pakuitonya. Kali ini benar-benar mengganggu dan real world manipulation lah. Yang menutup jalan para pasukan dari tim Dewa untuk bisa pulang. Tapi lihat San. Mancing mania. Mantap! Keyboy! This is Keyboy! Tarik sis yang di follow up ya. Dengan begitu baik dan bahkan San sabar banget tadi buat buka reward manipulation-nya. Dia coba pastikan siapapun yang mau kabur dari Dewa tidak akan ada kesempatan dan Turtle jatuh kembali ke tangan dari Onyx tanpa ada gangguan. Bahkan Ray di sini nasibnya cukup berbeda. Dia babak belur sekali. Bahkan nyaris tadi untuk orange buff-nya terambil. Dan War X baru selesai untuk Zorizo di menit yang kelima. Super terdelay, sedangkan Hunter Strike di buy ternyata Lutfi akan bermain agresif. Item damage full buat dia. Alright, dan bahkan kalau kita lihat Sky Piscernya udah aktif untuk dari seorang Safero. Dan kalau kondisi kali ini 5.000 gold difference, ini kayaknya dari Itoshi Kesu dia nggak boleh takut untuk nge-cancel Bloody Hand sih kalau menurut gue ya. Dan lihat bakal coba dipaksa dengan adanya dua positioning dan bahkan lihat energy eruption yang on point. Kairi! Damage dari turret yang terlalu besar membuat Kairi ter-take down dengan besar. Tapi nampaknya itu dia Lutfi dengan tinju dibalas tinju. Berhasil dihindari oleh perpasukan dari tim Dewa. Itu Spencer sakit tuh ya. Wah, Kena sakit. tumbuk ke Pakito. Itu bukan ditumbuk lagi sih, itu bisa meledak nantinya. Bener. Karena dia damage loh, lihat aja itemnya. Tapi sayangnya memang tadi kena curtain call ya tadi ya. Buat Kairi juga tadi sehingga harus terjerat, terikat dan nggak bisa langsung kabur. Dan so far ya dari Onyxnya masih unggul juga. Dan lihat bagaimana kecepatan mobilitas yang dimiliki oleh Pakito bersama dengan Baxia nih. Dengan jab yang full stack dan juga dengan Baxia Shield Unite. Ini seakan-akan kayak EXP dan junglernya selalu akan bisa join team fight dimanapun nanti. Udah mulai di-invade lagi juga ya. Nambahin lagi stack demi stack untuk Safero. Dan targetnya sekarang memang udah langsung ke arah maybe, dan maybe. Gak akan dikasih nih asuransi damage dealernya nanti. Walaupun di team fight ini Sans bakal berkuasa banget untuk Parah. hero-hero kayak gini. Parah banget sih. Ini hero-hero close combat nih. Sans tuh udah bener-bener kayak udah dewanya aja. Oh mendekat, gue bikin slow. Mau kabur, gue ikat. Iya. Udah bebas banget hidupnya dia. Dan berkali-kali kita udah ngeliat korbannya itu Ray ya. Ya, kejerat dari tengah ya. Gak bisa keluar juga dan apalagi dari Sun sendiri ya. Dengan kill participation di 100% ya jelas. Fungsinya dia membuka team fight nantinya atau mencegah agar pemain Dewa tidak ada yang kabur ketika tim fight dimulai. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa kali ini mereka udah tahu dari di follow up menuju ke arah turtle yang perfect. Tapi Kairi di depan sana berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Lihat hampir terperangkap, damage terlalu besar. Tapi nampaknya Kairi berhasil nge-bait sosok seorang Ray. Dan summon force for defensive membuat para pasukan dari tim Dewa hampir saja kehilangan momentum. Hampir saja kehilangan Ray. Tapi bait dari Kairi tadi masuk dan dimakan sama Ray. Ya, dan untungnya ada guiding win ya tadi untuk bisa nyelamatin Ray dari jebakan remote manipulation-nya Sans. Sehingga kali ini dari Dewa mereka belum kehilangan pemain mereka lagi. Dengan adanya turret-turret yang masih utuh ini Onyx betul-betul menunjukkan bagaimana dominasi mereka di game ini. Wah, full dominasi sih. Bahkan dari jungle-nya aja, dari Ray itu nggak bisa datang. Dia digigit sekali udah kelar. Dan Kairi di depan sana. Oh, berani sekali. Oh, maksimalnya mantap. Retribution yang on point. Tidak ada cancellation. Lihat membuat sosok seorang Ray memang menang Retribution ya. Walaupun levelnya kalah. Tapi dengan kondisi satu Iron Hawk yang nggak bisa lagi diatasi oleh para pasukan dari tim Dewa. Iya, dan tadi guiding win-nya juga emang agak sedikit delay ya. Kayak dia mau coba selamatin, tapi memang nunggu dari Bloody Hand-nya beres. Tapi kalau enggak, dia nggak ada efek Flash of the Oasis untuk nambahin HP dari Ray itu sendiri. Saran gua untuk Cashew ini ada baiknya dia mainkan cancellation dengan Shaking Eagle deh. Dia nggak bakal bisa juga mau jemput pakai Guiding Wind kalau Bloody Hand-nya itu belum copot. Cancel Bloody Hand-nya, minimal ke knock up, abis itu baru pancing. Ya, tapi lumayan sulit juga ya karena Onyx ini mereka tidak kumpul di satu titik nih. Iya, apalagi Winter kan buat Franco-nya. Iya, ada yang split juga kan tadi Lutfi yang split dorong di bagian bawah. Jadi serba pas sekarang untuk Onyx. Dewa mereka belum bisa keluar dari kesulitan yang sudah tercipta sekarang. Setup akan lebih dulu dimulai untuk Onyx juga. Dan Spencer kali ini bedanya adalah karena
Di game yang kedua, Onyx mereka akhirnya punya jawaban untuk Kimi juga. Mereka bisa nahan selama mungkin selama Tortoise Poisons aktif nanti dari Baxia. Dan juga untuk item-itemnya ya Baxianya jelas ya ada Radiant Armor di sana. Jadi cukup banget sekarang untuk Onyx bisa menahan damage-nya. Xavero bahkan jadi loh sekarang. Wah iyalah udah enak banget Xavero, udah bebas banget dia di laning. Ini gonya fleeting time lagi. Wah, bahaya. Flicker dari Bloody-Hand juga bakal mengerikan. Lord didapatkan oleh Onyx tanpa adanya upaya gangguan yang bisa dilakukan oleh Dewa. Invade jungle juga udah dilakukan. Ini ngebuat dari Dewa mereka dalam keadaan semakin sulit nih. Secara high ground mereka juga terbatas. Siapa yang bisa dijanjikan gitu untuk bisa mempertahankan high ground mereka? Ya, karena item mereka patah banget ya. Iya. Dari gold gap-nya terlalu jauh. Lihat ada di angka 2700 yang paling jauh. Dan minimal pun itu ada di 1200. Itu pun ya itu ada di roamer loh. Jadi Winter Crown, Fleeting Time ini sudah dipegang dengan Keyboy. Bait-baitnya bakal bisa lebih masuk juga. Alright. Dan ini dia di arah tengah tidak ada high ground yang pasti untuk para pasukan anak dewa. Dan lihat di sana Keyboy udah menunjukkan taringnya. Siapapun bisa ditarik oleh Keyboy. This is your boy. Oke, nabrak masuk kali ini sekarang bersama dengan adanya Lord yang dikawal zaman Force malah dibentangkan. Zaman Force. Oke, nggak terlalu terburu-buru kah? Tapi kali ini tidak ada lagi zaman Force untuk melawan defense setelah Lordnya masuk ke dalam. KRI terlalu strong di depan sana. Maka coba dilindungi oleh Xavero, Heart of the Red Sonata. Fokus ke arah base. Mereka nggak peduli apapun terjadi. Bisa terbuka sangat besar. Dan Xavero tidak bisa dibendung membuat pasukan dari tim Onyx. Mereka bebas banget untuk ngegundulin dua turret yang dimiliki. 10.000 dan bahkan 11.000 gold difference. Membuat tim Dewa mereka benar-benar dipermainkan di depan sana. Tidak mau terburu-buru di end karena mereka butuh 3 minion dari 3 wave. Bakal tetap dikandangin sih, Onyx mereka nggak mau Dikandangin. mundur. Dikandangin ini pasti. Dan lihat 12.000 gold difference. Oke, Keyboy bakal coba dihantam tapi ternyata bang! Itu dia. Hantam dan Sonatanya gagal untuk memecahkan tapi Sas melakukan following up dengan sangat baik. Fokus ke arah base, gak berapa terjadi. Menunjukkan retribution untuk melakukan clear tapi nampaknya gagal dan Maybe langsung meledak begitu saja. Dan ini dia, Onyx, the Sky King is back. Berhasil membawa para pasukan dari tim Dewa menuju ke game yang ketiga. Oke, dan Raja Langit menunjukkan sebuah perlawanan yang sangat-sangat elit. Bagaimana adanya muncul debut untuk Pakito damage dan again damage dealer di EXP menjadi jawaban dan dipegang semua dikendalikan secara brutal dengan adanya Yves di tangan dari Sans. Yap, debut lagi ya untuk Pakito. Damage Pakito. Benedetta juga sempat dibawakan oleh Lutfi. Dan ini sama bagusnya adalah bagaimana dari Onyx mereka punya jawaban untuk di sisi kiri dan kanan. Dan membiarkan akhirnya Kairi bisa bermain nyaman juga nih untuk hero-hero utility jungler ya. Wah, kacau Sanse sih. Sanse kacau banget menurut gua. Bener-bener gak ada dikasih jalan semua. Lihat, bener-bener dibikin abis dan Sans bahkan flicker untuk dapetin satu yaitu Sorizo. Yap, dan game time yang sangat cepat juga terjadi tadi. Dan bait yang manis kan. Karena yang diincar adalah Keyboy. Dia tiba-tiba Winter Crown dan cover dengan Sans. Dari terlalu jauh juga atributnya sampai akhirnya semua yang terpancing terjebak. 12.000. 12.000. Dan lihat itu dia Onyx dengan support sistemnya berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Tidak ada 2-0 untuk hari ini. Gak ada ya. Oke. Dan Onyx mereka reset dengan begitu cepatnya. Mungkin di game ke-1 tadi agak susah ya. Betul, agak susah banget. Mereka dari kayak terlalu besar barriernya dan gak ada yang pegangin. Yap. Apalagi Keyboy-nya nggak main. Iya. Keyboy-nya nggak main. Ini beda, Keyboy-nya dari awal udah main. Cuma jujur, walaupun Keyboy-nya main dari awal, tapi Sans ini dari tadi yang bikin tim fight besar itu selalu dimenangkan oleh tim Onyx. Yap. Positioningnya dia ya. Terus skill participation-nya juga. Dan ini dia, crucial moment. Turtle yang pertama tadi, tim fight pertama yang langsung bisa dipegang juga dengan 2 point kill yang berhasil diraih oleh Onyx. Dengan Sans yang membuka real world manipulation dan juga dengan kemenangan dari tim fight tersebut, ya snowball. Dan di meta yang sekarang juga ya, ketika kita memegang sebuah snowball, sangat atau sulit banget untuk lawan ini bisa kembalikin keadaan. Karena early pressure-nya adalah waktu kita dapetin turtle pertama, dapetin hero juga. Purple buff bisa menjadi ancaman hilang atau orange buff. Yap, Oke. Siapa nih MVP? Oh, gila Sans is back! Is back tentunya. Hero-nya aman, hero yang sangat sustain juga. Yep.
untuk di team fight. Dan possible banget untuk megangin semua pemain-pemain dari Dewa. Dari awal sih dia landingnya juga udah galak banget dan ngebuat dari Ray ini nggak bisa bergerak, bahkan bukan cuma sekedar di dalam ring manipulation, dia kena double jab juga ternyata ya. Tuh. Itu dia tuh tadi ya. Pentingnya mungkin kehadiran dari Sans itu sendiri. Dan tarikan-tarikan Iron Hook yang memang sangat on point juga sebenarnya dari Kibo ya. Dan itu terjadi dengan berulang kali. Dan mobilitas yang dimiliki Three Draft yang dimainkan oleh Onyx. Real World dibuka, ada Tortoise Poisons di kaki dan ditabrak langsung dengan Baxia Shield Unite. Ya itu sebenarnya di awal dari Kairi dulu ya, dia tabrak, baru kena Iron Hook. Kan enak, semakin enak targetingnya itu semakin pasti gitu. Betul, karena lagi pada diam semuanya juga dan itu dia mungkin fungsi dari Yves itu sendiri ya. Ya. Mencegah untuk tidak ada yang kabur nanti waktu tim fight sedang di initiate. Tarikan-tarikan Iron Hook, aksi-aksi diving juga yang tercipta. Memang sih definisi dari snowball ya, meskipun terlalu dalam tadi. Curtain Call yang mengikat Kairi tadi. Gak bisa kabur sama sekali. Ini tarik chips. Tarik terus. Sangat-sangat on point nih. Dan untungnya adalah follow up-nya siap dan cukup ya. Ya, damage-nya lebih daripada cukup bahkan ya. Iya. Karena begitu ketarik juga, itu tuh, lihat statusnya Ray sendiri kan 5 death tadi dia. 5 death-nya ya powernya dia jelas gak bakal sepowerful di game yang pertama juga. Ini gak ada yang megangin dia soalnya kan. Ya, double kill juga tadi ditutup oleh Luti sebagai Pakito yang punya damage ya. Dengan Rapture yang dibawakan pula. Ini ngebuat komposisi dari Onyx jauh lebih siap untuk di game yang kedua tentunya. Kayak udah ada jawaban. Kayak oke, kasih aja Matilda, mereka punya Baxia. Kasih aja Kimi, kasih aja Fredericknya, mereka punya Yves. Ya, dan bahkan Franco kan ini untuk Iya. mencegah kaburnya nanti Matilda atau mencegah ya buat ada hero-hero setup yang bisa dilakukan oleh Dewa. Bener, apalagi kalau mau cancel juga susah banget kan dia ada. Langsung item pertamanya Winter. Oh iya. Item kedua Fleeting, makin ngeri-ngeri lagi dia bisa bladihan terus-terusan. Karena dia tahu dia bisa di cancel. Cuma dari Iya. tadi, jujur gue nggak ngeliat dari Itoshi Kesu ini mainin Secret Legal-nya untuk nge-contest cancel Bloody Hand. Selalu nungguin Bloody Hand sampai kelar. Atau trigger ininya ya, Winternya ya. Iya, bahkan sebelum jadi Winter. Belum jadi Winter, nah makanya Kiboy ngebuat Winter kan. Yap. Karena dia tahu dia bisa di cancel kapanpun sama Matilda. Tapi dari tadi Matildanya nggak ada cancellation sama sekali. Dan pengambilan dari Cici sendiri ya. Kayak ini kan memang bisa nih hero-nya buat pegangin Kairi, pegangin Lutfi. Atau seperti Kiboy juga tadi yang keikat bersama dengan Kairi. Kita cuma melihat hal tersebut terjadi satu kali. Dan setelah itu tim fight-nya lebih banyak ada di dalam zona dari Yves. Ya, dan apakah selain dari player-player baru, hero-hero baru juga ini dimunculkan lagi ini menjadi tren positif? Seperti tadi Angela, Debut-debut ya semua sekarang ya. Pakito. Bagus loh. Iya. Siapa lagi ya? Kita belum lihat ya. Aulus. Aulus berat gak sih Om? Amon. Wah, lembah berat lagi itu. Lempar dagger, next game langsung dia hilang kan. Wah, Amon jangan kan? gitu dong. Kan kamu harus perjuangin Amon terus. Iya, maksudnya menang Amonnya. Oh, Nah, harus positif dong. Benar. Gimana sih? Sekali lempar, poinmu melayang. Gitu ya. Tapi hanya 3 poin kill untuk Dewa United Esports. Sangat terpegang di game yang kedua. Mereka butuh lagi untuk riset cepat ya. Karena sepertinya jawaban terhadap Kimi sendiri dibuka tadi dengan munculnya Baxia. Yang tidak bisa di-ban juga. Oke. Dan ya berarti hari ini full 2-1 ya. Karena memang sekarang pasifnya pindah ke Bang Oji. Iya, Iya loh. parah.